Kisah ini merupakan kisah yang pernah diberitakan di berbagai platform media. Dan kisah yang akan saya sampaikan ini adalah rangkuman-rangkuman dari pemberitaan-pemberitaan tersebut. Dan linknya akan saya sematkan di bawah. Dalam rentang waktu tertentu, sekira tahun 2014 hingga 2015 yang lalu, sebuah rumah sakit yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan meningkatnya pasien dengan kondisi yang tidak lazim. Menjadi tidak lazim dikarenakan dari banyaknya pasien tersebut, semuanya adalah wanita, mulai dari anak-anak di bawah umur hingga wanita paruh baya. Mereka semua datang dengan keluhan yang sama. Ya, mereka mengalami luka akibat tusukan benda tajam di area alat vital. Bahkan rumah sakit tersebut pernah suatu waktu menerima 3 pasien sekaligus di hari yang sama. Keluhannya pun sama, ada luka di bagian kemaluannya. Luka itu diakibatkan bersentuhan dengan benda tajam. Total korban dari rentang waktu tersebut diperkirakan berjumlah 23 orang, yang kesemuanya adalah wanita dengan keluhan yang sama, luka di area sekitar kemaluan mereka. Kasus ini memang agak sedikit berbeda dengan kasus yang lain, karena pelaku menargetkan korbannya hanya wanita, dan alat kelaminlah sasaran utama dari setiap korbannya. Ya, walau ada 1 dan 2 korban yang mengalami luka tikam di area paha dan bokong, dikarenakan melesetnya tikaman pisau pelaku. Ada salah seorang saksi korban yang mengatakan sempat melihat pelaku sebelum ia melarikan diri. Ia lari melalui pintu belakang rumahnya. Saat itu korban sempat melihat pelaku. Katanya pelaku menggunakan celana atau kolor yang berwarna hijau. Sontak korban pun berteriak, "Kolor hijau." Jadi dari sinilah isu tentang kolor hijau itu berkembang di Luwu Timur. Lalu siapa pelaku di balik ketakutan warga Luwu Timur? Dan kabarnya pelaku melakukan hal keji tersebut dikarenakan pelaku sedang menjalani ilmu hitam. Apakah itu benar? Jadi begini. Sebelum kita lanjut membahas kisah ini, kita kilas balik dikit tentang fenomena kolor hijau yang sempat menjadi bahan pembicaraan warga negara Indonesia di awal-awal tahun 2000 atau tepatnya tahun 2003. Yang dimaksud dengan kolor hijau yang sempat merebak di awal tahun 2000-an itu merupakan fenomena di mana si aktor atau pelaku diduga adalah seorang pria yang entah bagaimana caranya sehingga pria ini bisa dengan leluasa memasuki sebuah rumah incarannya. Alih-alih menjarah barang-barang berharga milik calon korbannya, pelaku ini lebih memilih untuk melakukan tindakan asusila terhadap penghuni rumah wanita. Dan dalam aksinya, pelaku menggunakan kolor hijau. Dari artikel yang saya sempat kulik, saya mendapati bahwa fenomena kolor hijau itu dimulai tahun 2003. Kabar tersebut datang dari Bekasi. Di saat itu, ada sebuah laporan yang diterima oleh Polsek setempat yang mengatakan bahwa istri salah satu seorang warga di Setu, Bekasi mengalami perudak paksaan dari seseorang yang menggunakan kolor yang berwarna hijau. Ia mengaku bahwa sang istri dirudak paksa di depan anak-anak dan mertuanya saat itu. Setelah berhasil melakukan aksinya, pria misterius tersebut melarikan diri dengan mengambil kalung emas milik korban. Dari kabar ini, kemudian tersebarlah isu-isu tentang kolor hijau. Sebaran isu ini yang bermula dari Bekasi itu kemudian berkembang dengan pesat ke daerah-daerah seperti Ciputat, Pamulang, Depok, dan lain-lain. Bahkan warga ibu kota Jakarta saat itu nampaknya juga termakan isu ini. Bahkan saat itu tak jarang kita jumpai rumah-rumah warga yang sengaja menanam atau menyematkan pohon bambu kuning atau daun kelor sebagai tolak bala. Entah apakah hanya kolor hijau yang hanya dimiliki oleh pelaku, atau penggunaan kolor hijau adalah syarat untuk maksud-maksud tertentu. Ilmu hitam gitu misalnya. Entahlah, yang jelas tanda kutip saksi-saksi yang katanya pernah jadi korban atau nyaris jadi korban, atau saksi yang sempat melihat atau mengejar terduga kolor hijau mengasumsikan bahwa pelaku menggunakan celana atau kolor yang berwarna hijau. Lalu bagaimanakah dengan kasus yang pernah terjadi di Sumatera Utara ini? Kolor hijau ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang juga terekam di salah satu CCTV milik warga. Dalam melakukan aksinya, kolor hijau ini tidak sama sekali menggunakan pakaian alias telanjang bulat. Satu-satunya helaian pakaian yang ia pakai terdapat di kepala. Ia menggunakan semacam penutup wajah berwarna orange di kepalanya. Oke, kita kembali ke pokok pembicaraan. Sejumlah warga di Kabupaten Luwu Timur saat itu memutuskan untuk melakukan jaga malam.
Penjagaan itu dijalani guna menjaga para warga, khususnya para wanita dan anak-anak perempuan, dari tindakan kolor ijo yang meresahkan saat itu. Dalam akuan salah seorang warga di Kecamatan Malili, Luwu Timur mengatakan bahwa ada yang aneh ketika mereka berhasil mengidentifikasi kedatangan pelaku dan berusaha mengejarnya. Dan dalam sekejap, makhluk terduga kolor ijo tersebut hilang secara misterius, padahal warga saat itu telah banyak yang mengejarnya. Dari kejadian-kejadian tersebut, muncullah asumsi liar yang mengatakan bahwa kolor ijo asal Luwu Timur itu adalah sosok yang sedang menjalani sebuah ritual yang diantaranya adalah ritual ilmu hitam, pesugihan, atau semacamnya. Bahkan ada pula yang menganggapnya aksi tersebut adalah sebagian dari aksi terorisme, ya walau itu hanya sebatas asumsi saja. Di balik hembusan isu kolor ijo yang membuat warga Luwu Timur resah kala itu, dan berkat kerja keras Pak Polisi, terungkaplah kasus mengerikan ini. Saat itu, Pak Polisi akhirnya berhasil menangkap satu orang yang saat itu diduga sebagai pelaku aksi penusukan alat kelamin wanita di Luwu Timur. Laki-laki yang saat itu berusia 30 tahun ini bernama Iqbal alias Bala. Ia diamankan oleh polisi pada bulan November tahun 2015 atau kurang lebih 1,5 tahun setelah aksinya menebar teror. Dalam akuan Iqbal tega melakukan hal tersebut lantaran ia pernah disakiti oleh seorang wanita. Iqbal alias Bala, kita panggil dia dengan Iqbal, adalah pria yang tinggal di sebuah desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Entah bagaimana latar belakang keluarganya, namun yang jelas Iqbal adalah pria beristri yang sudah memiliki anak. Sebelum menjalani aksinya, Iqbal biasanya melumuri sajam yang akan ia pakai dengan jeruk. Entah apa maksudnya, tetapi dari sumber yang saya baca mengatakan demikian. Aksi tanda kutip Iqbal sebagai kolor ijo dimulai pada bulan Juli tahun 2014. Saat itu sebagai debut pertamanya, Iqbal memulainya dengan mendatangi sebuah rumah di Dusun Lengkong, Kecamatan Wotu, Luwu Timur. Di malam itu ia menuju rumah targetnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampainya di area rumah targetnya, sepeda motor ia kemudian parkirkan di sebuah tempat. Singkat cerita, setelah Iqbal berhasil masuk ke dalam rumah target, kemudian secara mengendap-endap, Iqbal kemudian menuju tempat di mana calon korbannya tertidur. Korban pertamanya saat itu adalah seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun. Saat itu calon korbannya yang berinisial MTJ sedang tertidur pulas tepat di samping kedua orang tuanya. Kemudian secara perlahan Iqbal mendekatinya dan dalam sekejap Iqbal mengambil pisau dan ia tikamkan pisau itu ke arah kemaluan korban. Setelah berhasil menghunuskan pisaunya, Iqbal kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut melarikan diri. MJT, si bocah 15 tahun itu, secara tiba-tiba menjerit kesakitan yang disusul dengan noda merah yang kemudian membasahi celana dan kasurnya di tengah malam itu. Korban segera dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Luwu Timur untuk mendapatkan proses penolongan lebih lanjut. Pada bulan Oktober tahun 2015, Iqbal kembali melancarkan aksinya. Di tengah malam itu, Iqbal mendatangi sebuah rumah di Mangkulande, Luwu Timur. Seperti biasa, setelah ia memarkirkan sepeda motornya di sebuah tempat, Iqbal kemudian menuju ke sebuah rumah di desa tersebut. Setelah sampai di sekitar rumah targetnya, Iqbal kemudian memantau kondisi rumah targetnya, yang kala itu nampaknya penghuninya belum tertidur. Ia sempat mengelilingi rumah tersebut sembari menunggu calon korbannya tertidur. Tak lama kemudian Iqbal pun bersembunyi di sebuah sudut rumah tersebut. Iqbal kemudian masuk secara mengendap-endap, secara perlahan-lahan dan dengan gerakan cepat. Iqbal kemudian menghunuskan sajam yang ia bawa tepat mengenai alat kelamin korban yang berinisial AN. Dikatakan Iqbal menghunuskan sajam tersebut ketika si korban AN sedang menjalani hubungan badan dengan sang suami. Entah bagaimana caranya agar ia tidak diketahui oleh orang lain, termasuk sang suami. Selepas ia melakukan hal tersebut, Iqbal segera berlari meninggalkan korban. Sang suami yang kaget bercampur panik segera berusaha untuk mencari sumber cahaya. Ia kemudian bangkit seketika mencari saklar lampunya yang tak berfungsi. Nampaknya Iqbal sebelum melakukan aksinya, ia sempat mematikan aliran listrik rumah tersebut. Akibat luka-luka yang diderita oleh AN pun sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Luwu. Namun dikarenakan luka yang diderita oleh korban cukup parah, akhirnya AN mengembuskan nafas terakhirnya tepat 2 hari setelah ia dirawat. Dan selanjutnya yang dilakukan oleh Iqbal adalah sama, dengan modus yang sama pula. Satu hal yang menjadi perhatian saya, yaitu adalah kemampuan Iqbal dalam mengendap-endap dan bersembunyi tanpa ketahuan.
Banyaknya korban yang berjatuhan. Pernah suatu waktu ada seorang korban yang berinisial HI yang saat itu dikarenakan luka yang cukup parah ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwu Timur. Secara kebetulan di dalam bangsal di mana ia dirawat, si korban HI ini juga bertemu dengan beberapa korban yang mengalami hal yang sama dengan apa yang sedang ia alami saat itu. Iya, mereka adalah korban kolor ijo di dalam bangsal yang sama. Mereka pun saling bertukar pengalaman tentang aksi mencekam di malam itu. Eksistensi Iqbal yang mendapatkan predikat sebagai kolor ijo dari Luwu Timur ini sungguh sangat meresahkan. Warga yang ada di Kabupaten Luwu Timur khususnya menjadi was-was atas keselamatan dirinya dan keluarganya. Maka dari hal tersebut, Pak Polisi pun tidak tinggal diam dan sangat menaruh perhatian yang besar atas datangnya laporan-laporan tersebut. Dan berkat kerja keras dan kerjasama yang melibatkan banyak pihak, akhirnya sepak terjang Iqbal berakhir ketika Pak Polisi berhasil meringkusnya di bulan November tahun 2015. Keberhasilan Pak Polisi dalam meringkus Iqbal itu berkat kejelian Pak Polisi dari sebuah laporan warga yang merasa kehilangan ponselnya. Si pelapor juga mengatakan bahwa di malam itu rumahnya telah disantroni oleh perampok. Dan dari pengembangan kasus tersebut terlacaklah sinyal ponsel yang dicuri yang juga merupakan posisi terakhir si pencuri. Usut punya usut, ternyata si pencuri ponsel itu tak lain dan tak bukan adalah Iqbal, si kolor ijo. Ditangkapnya Iqbal sungguh melegakan kegundahan masyarakat kala itu. Beberapa senang, namun ada juga warga yang masih trauma akibat kejadian mengerikan tersebut. Atas perbuatan kejinya dengan melakukan penganiayaan serta penghilangan nyawa terhadap 23 wanita, yang dimana satu diantaranya meninggal dunia, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan hukuman mati kepada Iqbal alias Bala. Namun, apakah kisah Iqbal berakhir sampai di sini? Tidak. Hukuman mati yang diterima oleh Iqbal kemudian membuat Iqbal melakukan serangkaian upaya hukum untuk setidaknya tidak dihukum mati. Banding pun diterima dan hukumannya berubah menjadi seumur hidup. Namun naas, ketika di tingkat kasasi, upaya hukum Iqbal terhenti ketika ia kembali mendapatkan hukuman mati, dan itu sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian Iqbal dijebloskan ke dalam lapas kelas 1 Makassar. Bulan Mei tahun 2017, sebuah kabar mengejutkan datang dari pemberitaan di media-media nasional. Warga yang mendengarkan berita tersebut tiba-tiba menjadi ketakutan, terlebih para mantan korban kekejian Iqbal si kolor ijo. Dikatakan dalam berita tersebut bahwa Iqbal alias Bala melarikan diri dari lapas kelas 1 Makassar. Ia melarikan diri bersama kedua kawannya. Iqbal dan kawan-kawan sesaat setelah berhasil menjebol pintu selnya, ia pun segera berlari menuju hutan belantara. Polisi yang menerima laporan kaburnya Iqbal segera berkoordinasi dan dilanjutkan dengan proses pencarian dan penangkapan Iqbal. Setelah berjibaku dengan lebatnya hutan, Pak Polisi kemudian berhasil meringkus kembali Iqbal. Namun kala itu Pak Polisi terpaksa melepaskan satu timah panasnya yang kemudian menerjang dada Iqbal. Iqbal pun tumbang meninggal dunia di tempat. Ada yang unik dari pemeriksaan jasad Iqbal. Ketika jasadnya sampai di rumah sakit, para petugas rumah sakit sempat ketakutan memeriksa jasad Iqbal. Ada beberapa perawat yang kemudian menolak untuk memeriksa jasadnya. Dan kala itu, petugas juga mendapati alat kelamin Iqbal menegang ketika petugas ingin memandikannya. Dan itulah akhir kisah perjalanan sepak terjang kolor ijo Luwu Timur. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dan untuk para korban, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan ketabahan dalam menjalani hidup. Dan kisah ini pun berakhir.